selamat datang di Sana Sini Podcast yang akan membahas sesuatu hal yang menarik, seru dan pastinya penuh manfaat. Kita juga bisa membahas hal yang mewujudkan nih yang terjadi di Indonesia. Karena di Sana Sini Podcast, Sasa di sana, Nadia di sini, pure 100% podcastnya kita berdua. Jadi tadi kan kita udah sempat perkenalan diri ya, cuma kayaknya kurang afdol nggak sih kalau kita belum secara lengkap nih memperkenalkan diri kita. Secara kan teman-teman di sini banyak orang-orang yang masih belum mengenal nih siapa kita. Mungkin kita bisa perkenalan diri dulu kali ya. Karena kalau yang aku tahu nih, setiap pertemuan itu pasti ada yang namanya perkenalan. Boleh dong, Sa? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nadia Direndra, biasa dipanggil Nadia, aku kelas 11 dari SMA IT Al-Hikmah. Dan aku Syahmina Raisa, biasanya lebih sering dipanggil Sasa. Aku juga masih satu angkatan sama Nadia dari kelas 11 di SMA IT Al-Hikmah. Salam kenal teman-teman. Jadi kan kita itu katanya podcast kita itu membahas hal yang menarik nih. Nah, sebenarnya hal menarik apa sih yang mau kita bahas pada podcast kita hari ini tuh? Oke, hal yang menarik yang akan kita bahas pastinya seputar dengan kalangan kita lah ya, yaitu gimana sih cara generasi milenial ini mampu menanggulangi berita-berita hoax yang tersebar di Indonesia, terutama di media digital ya. Karena yang kita ketahui kan generasi Z ini generasi yang mungkin dengan mudah ya menelan mentah-mentah informasi yang tersebar. Iya sih, emang kebanyakan dari generasi kita tuh kayak mudah banget ya menerima berita-berita yang padahal kita tuh sendiri nggak tahu nih faktanya kayak gimana. Setuju. Dan yang lebih menurutku lebih bahaya lagi nih kalau misalnya kita tuh menerima berita tanpa pemfilteran dan bisa juga itu menyebarin video-video kayak konten-konten atau bacaan-bacaan itu tanpa tahu nih faktanya kayak gimana. Menurut aku nih ya, kalau emang menyebarkan video-video hoax, menyebarkan foto, itu juga bahaya banget sih dan pastinya akan berpengaruh banget kan ya bagi generasi-generasi kita, terutama untuk orang-orang yang mungkin kurang mendapatkan edukasi ya seputar gimana sih cara menangani atau menanggulangi berita-berita hoax yang tersebar. Kasian juga sih ya orang-orang yang belum mengerti, jadinya kan kayak kena imbasnya juga sih. Dan juga dari banyaknya orang-orang di sini mungkin banyak dari kalangan kita tuh belum tahu nih Nat. Mereka tuh cuma tahu kata oh iya aku tahu hoax, tapi mereka tuh kayak kurang tahu nih makna sebenarnya hoax itu apa sih Nat? Oke, nggak mungkin dong kalau kita mau membahas seputar hoax tapi kita nggak tahu nih hoax itu apa. Jadi karena kan juga yang kita ketahui ya pelajar itu mungkin kurang tahu nih apakah ini termasuk hoax, apakah ini yang lain gitu. Jadi hoax itu seputar informasi rekayasa yang mungkin bisa diartikan bahwa dia belum terbukti kebenarannya gitu Sa. Jadi hoax itu bahaya nggak sih buat kita? Bahaya banget sih, apalagi untuk orang-orang yang mungkin kurang mendapatkan edukasi seputar menangani hoax gitu ya. Jadi mereka akan lebih rawan gitu mendapatkan berita-berita tersebut. Dan di antara banyaknya berita-berita di Indonesia yang udah tersebar luas nih, kan banyak tuh berita-berita yang viral, habis itu trending topik dan jadi pembahasan selama terdahulu atau yang baru-baru ini. Mana sih menurut Nadia tuh berita yang bikin shock dan kayak plot twist gitu? Oke. Jadi untuk generasi milenial kita nih ya, generasi yang mungkin aktif banget nih dalam bermain sosial media, aktif dalam melihat top-top trending di sosial media gitu. Jadi jujur aku pernah sih kemakan sama berita-berita hoax yang tersebar, yaitu kasusnya Justice for Audrey. Kamu tahu gak sih? Itu gak sih yang kasusnya pembulian anak SMA? Bener, jadi saking tersebar luasnya berita ini, jadi dia tuh mengklaim bahwa dirinya dibully atau dikeroyok oleh 12 siswi SMA di Pontianak. Saking tersebar luasnya nih ya, banyak masyarakat yang peduli dengan keadaan si Audrey ini. Bahkan juga kalangan artis seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, Reza Arab itu tuh juga ikut berempati gitu. Padahal nggak taunya itu tuh ternyata prank. Cuma dia kasihan banget sih orang gitu. Bener banget, apalagi anak-anak seperti kita yang mungkin aktif dalam bersosial media, mereka tuh juga membuat hashtag Justice for Audrey yang digunakan untuk
si Audrey ini supaya mendapatkan keadilan gitu, supaya pemerintah itu menotis bahwa ada nih masyarakatnya yang terkena pembulian, padahal kan juga ini kebohongan banget. Dan kalau aku boleh tanya nih ke Nadia, cara mengantisipasi untuk apa ya, kayak menangani berita-berita hoax yang udah beredar luas dan tersebar di generasi kita tuh kayak gimana sih? Oke, sebagai pelajar yang pastinya selalu aktif dalam bermain handphone ya, kita juga harus berhati-hati sih dalam menggunakan handphone itu. Kita harus berwaspada dengan isu-isu jahat yang tersebar di luar sana. Mungkin dengan mudahnya tersebar itu akan membahayakan diri kita juga, karena apalagi kalau berita-berita itu berita-berita yang hoax. Dan kita juga harus bisa pandai-pandai memilih dan memilah informasi, apakah ini informasi yang benar atau berita yang bohong. Tapi kalau menurutku sendiri nih ya kan, menurutku itu cara mengantisipasi berita-berita yang nggak benar itu tuh kayak kita mungkin bisa memfilter lagi bacaan-bacaan yang sering kita baca atau konten-konten yang kita lihat itu lebih difilter lagi nih. Soalnya kan kita nggak tahu nih ya, itu berita tersebut tuh fakta atau cuma pura-pura kayak gitu. Dan itu juga bisa bikin kita tuh bingung sendiri nih sama berita-berita yang tersebar gitu. Dan pastinya nih generasi kita sekarang, generasi Gen Z kalau kata orang-orang ya, itu pastinya udah bisa pintar memilah-milah nih ya, memilah-milah berita-berita. Secara kan kita punya gadget, bisa nih searching-searching kayak gimana sih cara menangani hoax-hoax kayak gitu. Dan dengan adanya gadget kayak gitu, pastinya teman-teman juga punya gadget lah ya. Iya, semuanya juga mungkin ada lah ya saya yang belum mempunyai gadget, tapi mayoritas dari kalangan kita itu tuh pasti juga sudah diberi handphone ya sama orang tuanya. Jangankan kalangan kita nih, jangankan generasi Z nih ya, bahkan anak-anak kecil pun dia juga sudah diberi handphone nih sama orang tuanya. Kalau kita lihat dia juga dengan mudah kan mengoperasikan handphone, laptop, komputer, dan itu akan rawan banget sih bagi mereka untuk terkena berita-berita hoax yang tersebar di sosial media. Tapi kalau dilihat dari sisi baiknya nih, itu tuh dengan adanya HP atau gadget atau media sosial nih ya, itu bisa jadi sarana kita untuk menangkal berita-berita yang nggak benar nih, yang tersebar di internet ataupun di media-media sosial di seluruh Indonesia maupun di dunia juga. Dan karena mungkin banyaknya berita-berita hoax yang udah tersebar di Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, Nadia, dan sebagai masyarakat yang aktif dalam bermasyarakat di Indonesia nih, hal apa sih yang bisa mungkin masyarakat lakukan untuk mengatasi tersebarnya berita hoax? Oke, sebagai masyarakat yang aktif nih ya, seperti yang tadi aku bilang sih, kita emang harus berhati-hati lagi dan lagi ya, berwaspada terkait isu-isu jahat yang tersebar di Indonesia, terutama di dunia digital ya. Selain itu kita juga harus pandai memilah dan memilih informasi yang baik dan yang sekiranya dia tuh tidak hoax gitu. Jadi harus hati-hati banget ya. Benar, dan terutama untuk masyarakat yang sepantaran kita nih ya, sepelajar, bahwa dia tuh harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Dia harus penasaran banget sih. Jangan sampai kita lihat adanya berita top trending nih, terus langsung kita diterima kayak gitu kan percaya. Enggak banget ya. Ya benar, cuma lihat judulnya doang terus kita langsung mengklaim bahwa berita itu benar, enggak dong. Jadi kita harus menggali lagi apakah berita itu adalah berita yang benar atau berita yang hoax. Dan kalau aku tahu nih Nat, kayaknya di Indonesia sendiri itu ada sarana untuk menangkal berita-berita gitu. Jadi di Indonesia itu ada lembaga yang mungkin mengedukasi warga masyarakatnya supaya terhindar dari berita-berita hoax itu, yaitu adalah lembaga Kominfo, lembaga Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi dia akan mengedukasi masyarakatnya supaya terhindar dari berita-berita hoax. Ya berarti Kominfo itu tuh bermanfaat sih ya untuk kita semua. Benar, karena dia kan juga menampung aspirasi masyarakat yang mungkin terganggu dengan adanya berita-berita hoax yang ada di sosial media. Jadi nggak ada alasan lagi nih untuk apa Nat? Untuk kita terkena berita-berita hoax yang tersebar di Indonesia.
Mungkin teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi buat kalian-kalian semua, jangan asal-asalan untuk main media sosial ya. Gunain media sosial itu secara dengan bermanfaat juga. Jangan sampai kita terjerumus dan ikut-ikutan dalam penyebaran hoax itu, kan bisa jadi bahaya banget ya. Karena kalau kita udah nyebarin hoax nih, itu bisa jadi fitnah loh untuk orang-orang. Karena kalau katanya sih fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan ya. bener banget. Jadi jangan sampai kita terjerumus dan ikut-ikutan nyebar fitnah, karena itu merugikan kita sendiri dan juga merugikan orang-orang di sekitar kita. Oh ya, Nat, mungkin sekiranya itu dulu nggak sih yang bisa kita bicarain ya, sampaikan kepada teman-teman semua. Dan makasih udah mau nonton, udah mau ngeluangin waktunya untuk nonton Sana Sini Podcast. Karena Sasa di sana, Nadia di sini, pure 100% podcastnya kita berdua. terima kasih. Sampai jumpa lagi.